Vel. Apa? Aduh, lagi ngapain? Lagi lihat-lihat masa depan. Cari jodoh. Nggak juga. Lo bisa ngapain? Capek gua habis jaga. Habis Di jaga. klinik biasa. Oh, pasti banyak cerita yang kocak lagi ya. Ya, lumayan. Makanya gua ngantuk banget, sumpah. Ya udah, kita cerita di Selebel. Sehat lewat Berita. Nah, lu punya cerita lucu apa lagi nih Ya, yang kebetulan. yang bermanfaat ya? kebetulan. Setiap kita ketemu nih kan pasti akan terjadi sesuatu perhelatan ya. Ada aja yang diceritain dan gue juga bingung sih sebenarnya. Jadi buat pemirsa, aku tadi habis pulang jaga malam biasalah. Saya kan spesialis malam ya. Seperti biasa nih, temanya udah beda lagi sekarang. Jadi tadi lagi jaga biasa masih tidur-tiduran 24 jam biasa. Kalau klinik 24 jam itu kan di atas jam 12 kan normalnya kita gak ada pasien. Santai. Biasanya makan martabak, ketoprak, cari-cari. Iya, Nih. nah dokter juga manusia ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak ada pasien di klinik ya kita Ya, boleh istirahat atau makan. makan. Ya nggak ada pasien. Tapi kalau ada pasien kan nggak mungkin makan Ya. depan pasien. Betul. Tiba-tiba datang lagi nih di jam yang sangat tidak tepat. Dimana jam itu adalah mata kita lagi kena kelilipan kebo gitu kan kayak gitu ngantuk banget gitu ya di antara-antara itu kan ya di jam-jam sekitar mau subuh gitu ya. Kali. Ibu-ibu datang cantik. Kayak Wow, kayak hot mommy. iya 30 something tapi below 40 deh Nih, pokoknya. ada apa ya dengan hot mom? Pokoknya Ini kan cantik. banyak cerita ya hot Pokoknya mom-nya. cantik terus tapi rambutnya masih basah gitu. Masih Udah basah. menjelang subuh cerita datang gitu ya. Saya kan pertama kali kan kayak aduh ngantuk banget, dok ada pasien. Oh iya udah. Pas ibu-ibu nih kayak mbak-mbak apa ibu-ibu gitu ya. Iya sakit apa nih gitu. Saya pikir balik lagi ya, kita kalau dokter kan selalu takut ya teman-teman ya kalau misalnya ada yang datang tuh mendadak gitu ya dan heboh dan di jam-jam yang tidak biasanya nih apa nih sebenarnya ada berarti apa kita gitu. tuh pemikiran langsung sesuatu Banyak nih, yang urgency, yang urgent nih, yang harus penanganan segera. Betul. Datang nih, ya mbak kenapa? Dok, ini dok. Dia ngeluarin dompet nih ya. Nih Dia ngeluarin semua dompet ketawa nih. nih pasti. Dia ngeluarin dompet. Ini dok, Balikin duit. saya gini, segini kan kartu jadwal suntik KB. Saya bilang gini, hah? Suntik KB bu? Iya dok, yang sebulan biasa. KB. Iya, yang sebulan biasa. Terus saya bilang, Beneran suntik KB. beneran suntik KB. Terus saya Jam bilang, berapa tuh? setengah 3, setengah 4, jam 3, jam setengah 4 deh pokoknya. Terus saya gini, Allah ibu. Bu, kenapa nggak dari tadi sore? Saya bilang gitu. Udah dok, cepet suntik aja sekarang. Saya tuh takut. Takut kenapa sih, Bu? Saya bilang kayak, loh, Ibu takut apa sih? Ada suaminya kan, Bu? Saya bilang gitu. Terus dia bilang, iya ada dok, anak saya udah 2. Dia cerita anak saya udah 2. Oh iya, terus Bu, kenapa suntik KB-nya harus di dini hari sekali, Bu? Ada apa? Aduh, jadi malu deh dok ngomongnya. Ya ngomong aja, saya bilang ada apa gitu. Tadi habis itu dok. Habis itu tuh gimana Bu? Ya habis gitu, masa dokter nggak ngerti sih? Oh iya, habis gitu terus Bu. Jadilah dikeluarin di dalam. Nah, itulah. Jadi saya dikeluarin di dalam lalu. Saya ditanya lagi kan, terus kenapa? Nah iya, kata suami saya gini, udah kamu cepat buru-buru sana suntik, biar nanti nggak jadi. Saya saat detik itu juga gini. Apa? Saya takutnya saya yang dibodohi. Jadi saya mikir lagi nih, apa iya ya di pelajaran gue dulu selama kita sekolah selama 4-5 tahun ini emang begitu ya. Akhirnya saya baru nih kayak, Ibu, saya bilang gitu. Ibu tidak perlu terburu-buru kalau memang sudah terjadi hal-hal itu yang sudah dikeluarkan di dalam untuk suntik KB 1 bulan maupun 3 bulan. Karena ya balik lagi ya dok ya, emang tidak akan terjadi pengaruh apa-apa ya ketika ada seseorang setelah melakukan hubungan seksual harus kita suntik KB buru-buru. Gitu teman-teman. Karena Jadi semua akhirnya, juga ada prosesnya juga. iya, jadi saya juga bingung gitu kenapa si ibu ini punya pola pemikiran yang seperti itu. Tapi sebenarnya balik lagi ya, mungkin karena keawaman, ya akhirnya saya kasih tahu, ibu nggak usah panik. Sebenarnya kalau memang tidak menginginkan terjadinya kehamilan, bukan ini sebenarnya jawaban dari segala dosa lagi kan ngomong doa ibu gitu ya. Jangan ngomong dosa ya, itu nggak dosa karena kan sudah menikah ya, sudah punya anak 2. Cuman akhirnya dia bilang, oh iya dok, jadi saya harus gimana di jam 3:30 subuh itu?
yang bentar lagi udah mulai subuh gitu ya. Tanggung ya. Akhirnya Mendingan pagi. mendingan bawa cantik pagi, dulu. bener. Nah, teman-teman, kita menceritakan ini kita bukan Lagi-lagi ya. bukan lagi-lagi kita bukan mau menjelekkan pasien, tapi ini kayak kita di sini petik kayak misalnya, oh kejadian kayak gini kalau bisa jangan diulang lagi. Buktinya jadi misalnya gini, datang subuh-subuh ya itu selain membahayakan nyawa Betul. gitu, itu ternyata bukan sesuatu yang urgensi. Iya. Teman-teman tuh semoga bisa memetik pelajarannya, ternyata oh nggak mesti jam segitu juga gitu. Betul. Takutnya ngantuk lah, nyetir lah, naik Karena- motor lah, apa gimana. Mendingan balik ditunda lagi ya, dulu Dok, untuk keadaan betul. seperti itu bisa besoknya. Dan gitu. itu pun Bisa pagi bukan hari, suatu bisa jawaban. pagi-pagi, iya. Dok. Karena kan mereka pasti mikirnya adalah alat kontrasepsi ini berarti untuk mencegah kehamilan. Langsung dan prosesnya tuh bisa langsung gitu Iya, di nah pikirannya. padahal tidak seperti itu kalau untuk masalah suntik KB ini. Tetapi Mhm. memang ada yang namanya obat yang memang diperuntukkan untuk apabila terjadi penetrasi dan takut keluar sperma itu sudah di dalam, Di takut dalam. takut terbentuk janin, itu memang ada obatnya sendiri, Dok. Nah, bisa nggak sih lu ngejelasin sebenarnya tuh spesifik KB itu apa sih gitu? Ya, sebenarnya kalau KB Cara itu kan kerjanya tuh gimana yang benar-benar bisa langsung jadi KB itu kan memutus jalan lahir. keluarga berencana. Ah, Keluarga berencana, Tuhan yang menentukan tetap ya. Jadi walaupun kita sebagai dokter gitu ya sudah ayo galakan KB bla 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 bla, tetap ada aja yang bisa menggagalkan, ada aja Tuhan bisa berkata lain. Tetapi memang kan kita tujuannya adalah untuk biar kita penduduk tidak tambah penuh gitu ya, Dr. biar Velia nggak kan. macet. Betul. Biar tidak banyak lagi warga-warga slebeo itu yang slebeo beneran slebeo ya, jadi nggak rame itu ya. Nah, jadi sebenarnya itu teknik untuk KB itu ada banyak sebenarnya. Nah, salah satunya tadi yang si Hot Mom ini lakukan. Suntik KB ya. Betul. Pengulangannya itu sebenarnya berapa kali, terus efektivitasnya tuh gimana sih gitu? Ya, kalau untuk suntik KB sendiri tuh ada yang sebulan sama 3 bulan. Sebulan atau 3 bulan. Betul. Dan biasanya disuntikan itu intramuskular ya. Jadi Dimana disuntikannya itu bisa di sini otot ya maksudnya, otot intramuskular itu otot maksudnya. atau bisa di daerah bokong, yang Betul. pokoknya yang tebel-tebel, tapi biasanya paling sering ya Di sebelah tangan, lengan, sama bokong. Betul. Gitu. Dan pengulangannya 1 bulan sampai 3 bulan. Sebenarnya ini adalah cara yang efektif karena apa? Satu, gratis. Jadi pemirsa, ya hot mom di luar sana karena it's free, so why It's free, not why gitu not, kan. Maaf. gitu. Jadi akan datang dan datangnya terserah mereka. Mau Yes. jam 3 pagi, mau jam 2 siang terserah gitu. Tapi jadi salah kaprah di mana memang setelah melakukan hubungan seksual dan adanya penetrasi di dalam dan pengeluaran sperma di dalam, itu tidak serta-merta langsung jawabannya adalah kalau misalnya melakukan KB dengan cepat-cepat harus disuntik. Itu bukan jawabannya, Dok, sebenarnya. Ada yang lain sebenarnya tekniknya itu. Biasanya kita satu pasti kasih taunya kondom. Itu pasti sudah jelas, ya kan? Terus yang kedua itu adalah kita sebutnya morning after pill. Nah, morning after pill itu yang beneran Memang bisa langsung ya. efektivitasnya itu bisa sampai 80-90% untuk dapat menghentikan terjadinya pembuahan itu. Tapi nggak Dok. dijual bebas. Betul, Dan jadi ini harus ada resep dokter. dokter. Nah, ini juga teman-teman. jangan jadi teman-teman juga gini, oh ini dokter Velia ngajarin asik nih slebeo. Kita bisa beli, kita buk, tinggal telan. Oh bukan, kita nggak ngajarin itu karena Nggak satu, kayak gitu. itu harus dengan resep dokter. Mhm. Yang kedua, kalau misalnya kita sekarang kalau mau beli ya dengan kecanggihan teknologi ya Dokter Velia ya bisa beli langsung dengan bebas gitu Di ya. merchant-merchant belum belum tentu asli. Asli Dan takutnya itu bahaya. dan sudah expired. Dan bisa juga. yes, bahaya, terus expired, disalahgunakan. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Gue selebeo lagi. Iya. Terus minum morning after pill. Ternyata itu malah isinya buat obat Iya, migrain lagi. betul. Jadi belum tentu isinya itu tepat. Terus yang Sesuai ketiga, tepat, sesuai dosis. dosisnya tuh. juga mungkin belum tahu semuanya dan kita nggak akan ngasih tahu di sini ya, biarkan nanti dokter aja yang kasih tahu, nanti malah tambah bikin pemikiran Iya. gitu. Dan cara kerjanya adalah di 24 jam sampai 72 jam setelah melakukan hubungan seksual. Iya. Tapi balik lagi nih teman-teman, kalau kita kembali lagi ke yang tadi ya Dokter Velia ya, yang suntik KB itu 1 sampai 3 bulan jadi favorit juga karena gratis, yang tapi ada juga jeleknya. Biasanya mereka itu karena disuntikan hormon ya, Dok ya. Jadi mereka jadi ada efek sampingnya. sering makan cepet lapar. Gitu. Jadi kadang tuh kan banyak nih ibu-ibu habis suntik KB ngeluh, kan nafsu makan gue jadi banyak. Ya. Terus kok gue jadi tambah bohai nih, tambah seksi. Atau misalnya
kok gue jadi jerawatan. Itu Ya. salah satu efek samping KB. Terus ada juga yang malah pusing ya dok ya. Ya, bisa pusing sampai mual. Oke, nah sebenarnya kalau misalnya ternyata dia nggak cocok dengan suntik KB itu, ada pilihan lain nggak? Ya, ada pilihan lain sih sebenarnya yang lebih menyenangkan, lebih nggak harus bolak-balik setiap bulan sampai 3 bulan bolak-balik lagi. Itu adalah dengan pemasangan IUD atau intrauterine device. Yes, jadi dimasukin ada alat gitu, obat ya bilangnya. Jadi nanti dia kayak, nanti semoga nih ada gambar di sebelah sini. Bisa menjelaskan Bisa teman-teman. menjelaskan ya gambarnya, misalnya ini IUD, gambarnya di sini ya. ya. Jadi ini ada bentuk rahim. Ya, nanti akan dimasukkan nanti alat. alatnya tuh dimasukkan, terus nanti dokternya cabut lagi. Nah, obat atau alat tersebut ditinggal di situ. Betul. Nah, IUD itu namanya intrauterine device atau kita nyebutnya adalah spiral biasanya. Nah, KB ini- spiral, ya, bilangnya tuh KB spiral. Ibu KB apa? Aku KB Spiral. suntik, aku KB Aku KB spiral. spiral. Yes. Nah, jadi KB spiral ini ada 2 juga. Ada yang Hmm. medicated, ada yang non-medicated. Lebih bagus itu sekarang yang medicated. Jadi sudah ada obat di dalamnya. Selama 8 tahun aman, terjamin dan tidak akan jadi kira-kira 90 sampai 98% jadi. Jadi teman-teman itu juga sebenarnya ada efek sampingnya ya. Jadi kadang itu saat berhubungan Ya. ada rasa nggak nyaman. Nah, tapi dok, kan Hmm. itu kan alatnya itu kan jauh ya, teman-teman ya. Dia itu disimpannya di Hmm. rahim. Jadi kalau misalnya tahu nih ada gambar lagi ya, ada vagina, Hmm. terus nanti rahim. Nah, alatnya itu di sini. Tapi memang Gambarnya di ada di Hah, dalam alatnya itu ekor. ada ekornya Ada nanti. tali. Karena alat ini harus diganti setiap 8 sampai 9 tahun. Iya, jadi biar maksimal. dokternya tuh gampang Buat mencabut alatnya, alatnya, fungsinya. akan ada talinya. Iya, tapi terus ada juga kadang tuh terjadinya pendarahan ya, Betul, dokter ya. Bisa jadi Jadi pendarahan. memang itu lagi-lagi tapi banyak opsi lain selain KB tanam itu atau KB spiral itu. Gitu. Juga ada satu lagi KB pil. Ya, pil Tapi KB. memang harus rajin diminum setiap hari. Betul. Itu juga sebenarnya ada efek sampingnya ya, Dok ya. Sama dok, biasanya efek sampingnya karena kita menelannya itu hormon juga, ya otomatis dia akan bisa nafsu makan bertambah. Ada jerawatan. juga yang ngerasa mulus. Sebenarnya sebenarnya KB ini juga bisa buat orang untuk PCOS ya. Betul. Terapi dari PCOS gitu. Tapi sekarang kan kita lagi ngomongnya konteksnya KB ya. Jadi KB pil ini memang harus diminum tiap hari dan berbagai merek dan juga ini cocok-cocokan juga. Betul. Cocok-cocokannya juga terlihatnya dari gejala fisik ya teman-teman. Mungkin bisa jerawatan, jadi jerawatan juga, jadi nafsu makannya, jadi Atau mensnya jadi tidak teratur, mensnya dok. jadi tidak teratur gitu. Jadi nanti banyak cara untuk melakukan KB. KB. Bisa pil, bisa KB Suntik. spiral dan bisa suntik. Tergantung kalian milihnya yang mana. Ya. Tetapi jangan sampai datang subuh-subuh hanya Yes. untuk minta suntik, karena bukan itu Udah mending jawabannya. tidur di rumah. Saya ya udah setengah-setengah ampun. melek. Iya. Oh ternyata ini. Takutnya bahaya loh. Apalagi kan pasti pikirannya buru-buru nih. Iya. Ayo anterin, ayah anterin, takut jadi. Tidur. Bunda Abah, bangun. ayahnya juga setuju melakukan hal itu, jadi kayak ya udah. Mending tidur di rumah, bahaya Masih ada waktu juga. kok, masih di packing. Masih ada waktu. Babynya masih di untuk packing sama- kok, dok. Bare kalau lompat-lompat sama makan nanas Bukan jawaban. bukan jawaban. Kita kan tadi udah ngomongin nih jenis-jenis KB cewek. Ternyata KB itu ada juga buat cowok loh. Ya, jadi yang usaha nggak cuma cewek, Ya. cowok juga. Gimana nih usaha laki-laki untuk mencegah kehamilan? Jadi di budaya timur ini sayangnya adalah gak bisa punya anak cewek, pasti disalahin. KB harus cewek. Jadi semuanya tuh cewek semua itu, ternyata enggak juga loh teman-teman ya. Jadi hot mami di luar sana pemirsa juga, kita tuh ada KB-nya juga yang cowok. Salah satunya yang paling gampang ya kondom. Kondom untuk wanita tuh juga ada Juga ada bentuknya, tapi nanti sebenarnya. kita akan bahas di Di segmen yang lain segmen ya. selanjutnya tentang kondom ya. Betul. Nah, kalau kondom ini sendiri balik lagi kuasa Tuhan. Tidak akan ada 100% kalau misalnya pakai kondom tuh nggak akan terjadi kehamilan. Nah, Karena makanya bisa bisa Bocor, bocor gitu, robek. bisa robek. Nah, makanya kan kalau misalnya teman-teman beli kondom itu di kotaknya itu nggak ada yang bilang 100% mencegah kehamilan. ya, betul. Karena resiko-resikonya juga ada ya teman-teman. Seperti misalnya kondomnya kita nggak tahu, kalian nggak lihat expired, robek. Ya, bisa jadi. Ada juga yang alergi latex loh. Ya. Terus yang kedua, kalau teman-teman tahu kondom tuh sekarang banyak macamnya. Tebal tipis, dotted, ada spike, ada duri-duri, dok, kayak duret. Yes. Terus ada rasa, kondom rasa.
Jadi itu tuh bukan beneran rasa ya di kondom, tapi itu baunya, the smell of it, bukan. Jadi karena tujuannya adalah ternyata banyak beberapa wanita ya khususnya ya, tidak pernah benar-benar menyukai bau sperma. Kan bau sperma itu khas ya. Tapi kalau cewek belum tentu suka. Jadi karena itu dibuatlah kondom rasa, Dok. Enggak, ini benar. Dibuatlah kondom rasa karena buat baunya. Jadi kalau misalnya ya lagi-lagi sex is a pleasure kan. Ya, sex jadi harus menyenangkan. Jadi baunya jangan seperti yang kita cium setiap hari. Jadi ya biar dia yang ada sensasi-sensasi lainnya. Terus fungsinya apa dong kalau misalnya cuma di wangi-wanginya doang? Ngapain gitu? Loh, kadang-kadang kan ada yang melakukan oral sex. Yes. Oral sex itu lebih baik ya, lebih baik itu menggunakan kondom. Ada fungsinya ya teman-teman. Tapi ya itu untuk yang utama ya untuk mencegah terjadinya penularan penyakit seksual melalui oral. Biasanya memang rata-rata untuk virus-virus atau infeksi itu terjadi bisa melalui oral sex ya. Oral sex. Nah, untuk KB yang kedua selain kondom ada yang namanya vasektomi. Atau kita nyebutnya apa? Kebiri. Kebiri. Nama medisnya itu vasektomi ya. Dioperasi dan diikat. Iya, di dalamnya. Jadi kita nyebutnya steril ya. Steril, operasi steril. Sebenarnya ibu-ibu juga bisa di steril. Jadi kalau misalnya yang udah punya anak banyak, nggak mau berencana punya anak banyak juga bisa di steril, tapi biasanya pas operasi sesar ya, Dok. Iya, betul. Tetapi ingat sekali lagi, kalau misalnya sampai di steril untuk wanita ini sangat ketergantungan dengan hormon estrogen, Dok. Iya, hormon estrogen itu kan fungsinya bikin awet muda, kulitnya bagus. Dia juga berfungsi untuk kegiatan seksual. Betul. Biasanya itu. Jadi kalau misalnya ditebas juga, dihilangin tuh cewek pasti akan marah-marah, lebih cepat keriput, nggak ada hasrat seksual dan lain-lain. Ya, begitu. Jadi sebenarnya vasektomi juga itu merupakan KB pilihan pada pria, tapi dengan cara ya dioperasi, diputus si jalur spermanya itu ya. Tetapi jadi bukan ditebas kayak yang dipikir-pikirkan gitu ya. Tetapi memang itu bukan pilihan utama untuk para laki-laki karena balik lagi libidonya juga nanti akan terganggu ya, Dok, karena libidonya. Tetapi biasanya ini dilakukan untuk para laki-laki yang nakal, Dok. Nah, yang nggak bisa diatur. Kemarin tuh ada cerita tuh yang untuk kebiri ya, hukuman kebiri ya pada pencabulan itu. Jadi kebiri juga ada 2 hukumannya, kimia ya atau itu manual yang fisik gitu. Jadi disuntikin obat kimia sehingga dia untuk merusak sel spermanya mati. Dan satu lagi itu dengan cara operasi. Gitu. Ya, semoga membantu ya teman-teman informasi yang tadi diambil manfaatnya, jangan ditiru yang lain-lain ya. Sampai sini dulu segmen kita. Semoga kita ada waktu untuk membahas topik yang lebih menarik lagi di Slebel selanjutnya. Bye.